Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subscriber suadi fabar dimanapun kalian berada, manfaat bisa adanya kembali karena ada masalah yang banget. Pada kali ini saya akan membacakan kisah adab makan dan minum. Dan diceritakan Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wa taqullaha alladzi antum bihil mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Begitulah Allah berfirman dalam Al-Quran. Para subscriber suatu kabar dimanapun kalian berada, kalau kita amati, ada banyak sekali jenis makanan dan minuman, mulai dari yang asin sampai yang manis, dari yang hangat sampai yang dingin. Yang harus diingat dari firman Allah tadi, tentu saja yang paling penting, makan dan minum yang betul, yang halal. Tapi selain halal juga yang baik. Nah, begitu jadinya. Belum tentu semua makanan yang halal dihalalkan Allah baik untuk manusia. Para subscriber suatu kabar, loh kok bisa mas begitu? Jadi begini para subscriberku suatu kabar, dimanapun kalian berada, yang dimaksud makanan yang halal adalah makanan yang secara syar'i hukumnya memang halal atau memang diperbolehkan dalam ketentuan syariat. Selain itu, cara mendapatkannya pun mesti dengan cara yang benar. Kakek nyolong bukan hasil menipu, bukan hasil maaf. Untuk yang melakukan colong ini diduga dari hasil korupsi. Nah, makanan
Yang baik itu misalnya seperti kita tahu daging kambing itu halal. Cara mendapatkannya pun dengan cara yang baik. Cara menyembelihnya pun juga dengan menyebut nama Allah. Namun ketika kita tahu bahwa kesehatan kita akan menurun karena makan daging kambing, maka makanan tersebut sudah tentu tidak baik untuk kita. Dan kita pun harus menghindarinya buat teman-teman subscriber baru dimanapun kalian berada. Hadirin yang dirahmati Allah, para subscriber selain tentang kehalalan dan kebaikan, Allah juga memberikan aturan agar makanan itu tidak berlebihan. Ini difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Araf ayat ke-31. Para subscriber dimanapun kalian berada. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tapi janganlah kalian berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Itu sudah tercatat di dalam kitab Al-Quran. Bagaimanapun para subscriberku, subscriber khususnya ibu bapak yang mencarikan untuk keluarga rezeki, makanan dan minum sesuatu yang berlebihan itu kurang baik. Misalnya jika kita makan berlebihan yang didapat bukanlah kebaikan, tapi malah penyakit. Minimal perut kita akan merasa sakit karena begah atau malah bisa mendatangkan berbagai penyakit lainnya. Pernah mendengar istilah mabok durian atau durian? Padahal kita tahu durian itu rasanya buah, karena saking enaknya dan nikmatnya. Tapi kalau kita makannya terlalu banyak atau berlebihan, bukan kenikmatan yang kita dapat, tapi malah mabok. Perut mual, kepala pun puyeng. Makannya salah tepat. Allah dan Rasul ngasih warning atau mewanti-wanti kepada kita semua supaya tidak berlebihan dalam urusan makanan dan minuman yang disajikan. Hadirin yang telah menjawab para subscriberku, dimanapun kalian berada. Ketika Allah memberikan aturan semacam itu, bukan berarti dia rembang dong. Itu semua demi kebaikan hamba-hambanya dan apa yang menurut Allah baik. Baik sudah bang, tentu itu baik. Tapi apa yang menurut hambanya termasuk kita itu baik belum tentu itu baik. Terlebih
firman Allah. Sudah subscriber suara berapa? Semestinya kita bersyukur punya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah alaihi wasallam yang berhadian. Bahkan hal yang mungkin kita anggap sepele para subscriber suatu fabel, seperti makan dan minum pun perlu diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perut itu terbagi menjadi 3 bagian. 1 untuk makan, 2 untuk minum, 3 untuk udara. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah itu pun dibenarkan dalam pandangan medis. Perut itu ada bagian masing-masingnya. Bayangkan jika tiap bagian perut kita cuma diisi sama makanan doang, nggak kebayang gimana kita bisa bernapas. Maka dari itu betul apa yang dianjurkan dan Allah dan Rasulnya untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum. Karena itu hal tersebut mengandung risiko yang sangat besar bagi kesehatan. Bahkan Rasul pun mengajarkan untuk makan ketika lapar, namun berhentilah sebelum kenyang. Saya juga sering melakukan kadang tidak memakan pas malam hari karena itu ada namanya puasa malam, makannya pas siang hari, namanya apa itu lupa. Mengapa Rasul itu dianjurkan? Mungkin yang jadi kekhawatiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika orang kekenyangan biasanya ia kemudian akan malas melakukan apapun. Bisa jadi ya kemudian malas untuk beribadah, apalagi ibadah wajib seperti sholat. Jadi anjuran Nabi itu enggak cuma buat kebaikan fisik, tapi juga kebaikan batin. Hadirin yang dimuliakan Allah, para subscriber suara difabel dengan manapun kalian berada. Demikianlah yang dapat disampaikan, yang dapat saya sampaikan. Mari kita perbaiki diri dan perbaiki diri kita mulai dari hal yang mungkin seperti makan dan minum. Mudah-mudahan kolom kali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Dan kita akhir dengan doa. Allahumma subhanallah Allahumma abihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan mohon dukungannya di channel suatu fabel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.